Selamat sore, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali saya Pendeta James Otto Irianto Pasaribu hadir sore hari ini untuk membawakan renungan lagi dari pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada saya dalam sepanjang hidup saya, juga dalam pelayanan-pelayanan saya, walaupun masih sedikit, tetapi kasih Tuhan yang menolong saya. Dan saya mau rindu membagi-bagi apa-apa yang sudah saya terima dari pengalaman, dari pengajaran Tuhan Yesus juga sepanjang hidup saya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu di sini sudah boleh kembali hadir untuk membawakan renungan-renungan yang hamba-Mu boleh rindu kiranya itu berkenan kepada Tuhan Yesus, dan juga boleh menjadi penghiburan juga bagi para pendengar ya Tuhan, dan membangun iman mereka ya Tuhan. Itulah kerinduan saya ya Tuhan. Sebelumnya izinkan saya menggunakan otoritas di bawah dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang sudah dipercayakan oleh umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Demi nama Yesus, menyingkir roh kebodohan, roh kebebalan, roh pembangkang, roh pemberontakan, roh kedegilan, dan juga malaikat-malaikat iblis sponsor luka batin. Sebaliknya, tetap malaikat sorga yang berjaga-jaga mengawal kami, roh hikmat yang dari Tuhan Yesus juga kami undang supaya mengajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah bermohon, amin. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali saya boleh menyapa dan sedikit kita boleh mengingat-ingat apa-apa saja yang sudah saya boleh bagi-bagikan kemarin ya Tuhan. Yaitu maksudnya ya Tuhan sudah memberikan kepada kita dan boleh menguatkan kita dari Tuhan Yesus. Saya diingatkan tentang hukum-hukum Taurat yang akan saya sampaikan pada sesi renungan yang sekarang ini. Ya, kemarin saya sudah memberi tahu bahwa itu ada tertulis di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Dan dengan ringkasnya saya akan menyampaikan tentang hukum-hukum Taurat itu yang merupakan hukum dari Tuhan yang kita tidak mengerti, kita sudah melanggarnya. Ada tertulis hukum ke-1 secara singkatnya dari kitab Keluaran 20. Saya singkat saja dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Hukum pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanmu, di hadapanku maksudnya. Nah, seperti itulah. Jadi, hukum pertama itu, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Nah, berdasarkan hukum ini, ya kita banyak sudah pelanggaran-pelanggaran kita ya. Ya, kita mungkin secara tidak sadar sudah menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan. Di tempat lain mereka ada juga orang yang menyembah sembahan dari suku bangsa gitu kan. Itu sembahan-sembahan dari suku bangsa. Itu contohnya hukum ke-1. Banyak lagi. Ya sebenarnya juga bisa saja
orang tua kita, kita lebih hargai daripada Tuhan, itu hukum ke-1. Lalu hukum kedua diringkas, jangan menyembah berhala. Itu tadi ya, ada ditulis seperti ayat 1 dan ayat keduanya ini, jangan menyembah berhala. Kadang-kadang kita tidak tahu berhala itu apa. Tetapi kita bisa saja menyembah berhala dengan pergi ke dukun-dukun. Ya, kalau orang zaman dulu banyak yang diminta ya, mungkin keturunan, atau mungkin kekayaan, atau mungkin untuk hebatnya dia, ilmu-ilmu kesaktian. Kalau saya percaya leluhur-leluhur saya itu ada aja yang sakti-sakti. Seperti itulah. Itu mereka menyembah ilah asing atau berhala. Tapi ya kita nggak bisa juga menyalahkan leluhur karena ya mereka memang belum kenal Tuhan Yesus kan. Tetapi ya, salah satunya kita yang setelah mengenal Yesus ya harus membereskan supaya kita juga jangan ikut-ikut seperti leluhur kita. Sebentar-sebentar ke dukun, sebentar-sebentar ke dukun, mau apapun itu kita ya datang ke situ. Ya zaman sekarang dukun sudah dipermanis ya, kata-katanya orang pintar dibilang. Itulah, janganlah kita ke tempat-tempat orang pintar ya. Itu hukum kedua. Dan hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, berseloroh dengan menggunakan, membawa-bawa nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus itu kudus. Yesus Kristus itu namanya harus dikuduskan. Seperti doa Bapa kami ya, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Jadi kita harus menguduskan nama Tuhan Yesus. Tidak seenaknya saja bawa-bawa dia gitu. Nah itulah hukum-hukum ya masih banyak ya. Ada hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya harus ke gereja ya setiap minggu. Baru hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ini hukum kelima. Ya, bagaimana kita menghormati orang tua kita. Lalu ada lagi hukum keenam ya. Hukum keenam itu jangan membunuh. Ya, membunuh ini kelihatannya sepele ya. Ada orang yang ingin menggugurkan janin. Ya, mungkin janin itu tidak diinginkan oleh orang tuanya. Itu pembunuhan juga. Bahkan itu pembunuhan yang paling kejam ya. Karena ya dia belum berdaya, belum bisa berbuat apa-apa bayi itu kan. Atau paling tidak waktu di kandungan ini bayi sudah tidak diinginkan oleh orang tuanya. Itulah membunuh. Ya. Terus ada lagi hukum ketujuh, jangan berzina. Ya, semua perzinahan di luar pernikahan itu ya memang tidak baik ya. Semua hubungan di luar pernikahan itu dinamakan dengan berzina. Ya, selingkuh apa, ya itulah namanya berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Ya, kadang kita merasa kita bukan pencuri. Tapi ada orang-orang yang merasa tidak mencuri tapi dia korupsi. Itu sama aja ya. Sama, mencuri dengan korupsi. Ya, itu hukum ke-9. Juga jangan bersaksi dusta tentang hukum 9, tentang sesamamu manusia. Seperti itulah hukum ke-9 dan hukum ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Itu hukum-hukum itu yang harus kita bereskan. Bereskannya bagaimana? Satu persatu. Jadi kalau tadi hukum pertama jangan
ada padaku Allah lain atau ilah lain, ya itu tadi sembahan-sembahan di luar Yesus Kristus. Kita harus akui satu persatu di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa seperti yang kemarin. Saya boleh sampaikan lagi sekarang seperti yang tulis di Markus 1 ayat 4 atau ayat 5 ya. Mereka mengaku dosa sambil dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah dosa-dosa yang harus kita akui sekarang ini di hadapan Tuhan. Jadi kita minta ampun akan dosa kita, contohnya seperti hukum kelima ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, jadi kalau kita sempat membangkang, memberontak kepada Tuhan, ya kita minta ampun, ya kan? Jadi sesuai dengan hukumnya, hukum kelima, misalnya kita pernah membangkangi orang tua, memberontak terhadap tua, kita ke orang tua, kita minta ampun kepada ibu bapak kita, dan kita mohon disucikan dengan darah Yesus. Setiap dosa yang kita mohonkan ampunannya sekarang ini, karena Tuhan sudah disalib, darahnya tercurah untuk kita mohon darah Yesus itu menguduskan kita dari dosa-dosa kita. Seperti ada tertulis, saya sampaikan ini yang berhubungan dengan penebusan darah Yesus ya. Ada tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 7. Saya bacakan. 1 Yohanes 1 ayat 7 terjemahan baru. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kita sudah tahu ya, kita tadi ada 10 hukum Taurat, saya sudah bahas. Dan di sini juga diteguhkan ya dengan 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Disitulah kita bertobat. Kita ditebus oleh darah Yesus, dan karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita mampu melawan dosa itu. Jadi semakin hari kita semakin berkurang di dalam berbuat dosa. Dan itu tentunya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena semakin kita mengurangi dosa-dosa kita dan kita kuat melawan dosa itu karena sudah ditebus oleh darah Yesus, otomatis Tuhan Yesus juga kan bangga sama kita. Kenapa? Karena kita semakin melakukan hal-hal yang baik dan benar. Iya kan? Di hidup kita. Seperti itulah. Jadi darah penebusan Yesus Kristus itu di kayu salib itu berguna untuk menyingkirkan dosa dan kejahatan kita. Ya seperti yang kemarin saya sudah bahas ya, di Yesaya 55 ayat 5 dan 6. Saya bacakan ulang ya. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6-nya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, seperti itulah. Ada ditulis di Yesaya 53 ayat 5 dan ayat 6. Jadi, dosa-dosa kita sudah kita timpakan kepada penyaliban Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, Anda membawa renungan ini ke dalam hidup pribadi Anda boleh susun daftar-daftar dosa yang tadi saya sudah sebut dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saya sudah katakan tadi ada 10 firman Tuhan di situ, 10 hukum Tuhan,
dan pastinya Anda sudah mengerti bagaimana Anda bisa melakukan itu untuk membersihkan dosa-dosa Anda dari segala kejahatannya. Dan juga semakin hari Anda semakin diperbarui, Anda akan berkuasa atas dosa sehingga Anda bisa hidup memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Seperti itu ya. Dan saya perlu menyampaikan ini karena ada lagi firman Tuhan yang menyangkut tentang keselamatan kita. Ada tertulis di Hosea 4 ayat 6. Saya bacakan Hosea 4 ayat 6, terjemahan baru. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kemarin kita sudah bahas ya Ratapan 5 ayat 7 ya, yang menyatakan bapak-bapak kami berbuat dosa dan kami yang menanggung segala kedurjanaan mereka. Ini tentang kita sekarang. Kemarin tentang leluhur, sekarang tentang kita sendiri. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, itulah bersesuaian dengan Ratapan 5 ayat 7 ya. Di sini kalau kita menolak pengenalan akan Tuhan, Tuhan juga menolak siapa? Kita, anak-anak kita juga. Ya kan? Seperti di Hosea 4 ayat 6 ini, hati-hati. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, apalagi kita sampai menolak Tuhan, Tuhan akan menolak kita, tapi bukan kita doang, anak-anak kita juga yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di kitab Hosea ayat 4, Hosea 4 ayat 6 ini. Gimana saudara-saudara? Mari kita renungkan ini. Saya juga bacakan satu lagi dari kitab Mazmur. Mazmur 107 ayat 17 sampai 19. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, Mazmur 107 ini ya, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi kita sakit karena kita berdosa. Ya, berdosa ya seperti yang tadi yang saya sudah katakan, saya sudah bahas dari hukum-hukum Taurat itu membuat orang-orang sakit karena mereka tidak taat pada hukum-hukum Tuhan. Ini seperti itu ya saudara-saudara, kita sudah mulai mengenal ya Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya kita kalau sudah mulai mengenal Tuhan melalui sharing-sharing saya di sini, mari kita bergegas untuk mendekat kepada Tuhan. Seperti yang kemarin saya katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya bicara ini menyambung dari yang kemarin, yaitu menyembuhkan sakit hati. Jadi ini bagian yang kedua. Nanti ada bagian ketiga dan keempatnya dari orang-orang yang bisa menyembuhkan sakit hatinya dari sabda-sabda Tuhan Yesus yang sudah
dipercayakan untuk saya boleh bawa bagi dalam renungan ini. Seperti itu, saudara-saudaraku, mari kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan Yesus, seperti yang kemarin saya katakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya boleh bersaksi tentang ayat ini ya. Ini terjadi dalam hidup saya. Simple. Saya tidak terlalu kuat di dalam beragama. Ya, tidak juga uh, suka mendengar firman Tuhan. Saya ke gereja tetapi ya cuma ke gereja saja. Ya main-main aja di gereja. Kebaktian, tapi begitu dengar khotbah pendeta, saya keluar ngerokok. Nah, begitulah saya kalau ke gereja. Waktu saya di sekolah minggu, lebih banyak di luar saya main. Saya bergereja di gereja HKBP waktu itu. Urea Kristen Batak Protestan. Jadi, ya seperti itulah saya. Akhirnya saya terjerumus kepada kenakalan. Kenakalan remaja, di mana saya suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, sambil berganja-ganja. Itulah waktu saya remaja. Sampai akhirnya saya mulai capek dengan kelakuan saya itu. Jadi saya mulai berpikir, saya harus berubah. Dan di dalam hati saya berbisik, baca Alkitab, baca Alkitab. Tapi kan saya belum tahu apa-apa dalam hati saya. Gimana saya mau baca Alkitab? Akhirnya saya dengan berani nekat juga ya. Saya ambil Alkitab, saya asal buka aja itu Alkitab. Dan ayat inilah yang saya temukan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya terkejut, saya terperangah. Sungguh Tuhan Yesus baik. Begitu saya buka pertama sekali Alkitab saya, ayat itulah yang saya dapat. Akhirnya hati saya tergerak untuk datang kepada Tuhan Yesus, memenuhi undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan memang Tuhan memberi kelegaan kepada saya. Caranya ya begitu, saya mulai ikut persekutuan doa, mulai ke gereja, lalu di persekutuan doa itu saya dikuatkan, dihibur, lalu saya ke gereja, saya main ke rumah teman saya, akhirnya saya mendapatkan satu buku yang isinya itu 10 hukum Taurat. Nah, dari pembacaan buku yang berisi 10 hukum Taurat itulah saya diinsafkan Tuhan, seperti yang saya bagi-bagikan sekarang. Ya, seperti itulah renungan yang saya boleh bagikan hari ini, dan kiranya berkenan, dan itu boleh saya mohonkan Tuhan juga ikut memprosesnya dalam hidup saudara, dan nanti kita akan ada lagi di sesi-sesi yang berikutnya, dan itu tentu bagian ketiga dari kesembuhan luka batin. Dan ini bagian kedua. Saya sudah sampaikan, dan kiranya Tuhan boleh berkenan, dan para pendengar juga boleh berkenan. Terima kasih. Saya Pendeta James Sotua Irianto Pasaribu. Sampai jumpa. Amin.